Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Buya mau tanya tentang sandwich generation, yaitu generasi orang dewasa yang menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tua atau keluarganya, diri sendiri dan anaknya. Salah satu penyebab utamanya yaitu karena kurangnya kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan atau kegagalan orang tua dalam menyiapkan finansial untuk masa tua mereka. Salah satunya adalah karena perilaku konsumtif yang tidak terkontrol, sehingga orang tua yang tidak mempunyai finansial di masa tuanya meminta bantuan kepada anaknya yang sudah berkeluarga untuk membantu biaya hidup mereka. Bagaimana pandangan Islam mengenai generasi sandwich ini, Buya? Banyak dari teman saya suka mengeluh di status karena menanggung beban orang tua dan anak-anak mereka atau adik-adik mereka yang tidak mampu. Bukankah sebuah kemuliaan dalam Islam membantu ekonomi orang tua dan sebuah pembuka pintu rezeki jika kita sebagai anak mencukupi kebutuhan orang tua kita meskipun kita sudah mempunyai keluarga sendiri? Mohon pencerahannya, Buya, dan doakan saya agar diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Tahu sandwich? Roti di dalamnya daging. Enaknya roti yang di atas harus pakai daging di tengah. Enak roti di tengah. Seperti itu macam sandwich itu. Jadi itu istilah tidak tahu dari mana. Islam nggak kenal model-model begitu. Islam sangat bangga kalau seorang anak bisa merawat orang tuanya. Pakai sandwich itu. Sandwich roti dimakan sana. Nggak usah membawa istilah-istilah begitu. Orang Islam ke bawah yang demikian. Kalau kita sebagai seorang anak punya orang tua yang melarat, kesempatan bagi kita untuk bisa naik pangkat, nggak usah berkeluh kesah. Biarpun orang tua kita kaya, bisa saja tiba-tiba jadi melarat bukan karena nggak nabung, tapi karena Allah yang mengangkat itu sang anak. Ini kok mengeluh dengan begitu gimana? Ibu kita tuh ngerawat kita dari bayi sampai tua begini. Jangan gampang kepada istilah-istilah, tidak ada istilah dari mana begitu, model-model begitu. Berkeluh kesah itu maksudnya apa? Saya sebagai seorang anak, capek biayai bapak sama ibu, biayai sama anak. Saya dagingnya, anak harus saya biayai, harus biaya orang tua. Ajib, biaya orang tua saja berkeluh kesah. Ini Anda ini manusia apa? Bangga seharusnya. Dan rezeki orang sudah dijatah oleh Allah. Hanya melalui siapa? Bangga kalau melalui kita. Islam itu begitu. Sudahlah, jangan pakai gaya istilah-istilah begitu deh. Ini menjadi tren nanti. Tren akhirnya enggak mau menghargai orang tua. Dianggap orang tua sebagai beban. Orang tua merepotkan. Disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah orang tua semakin hari semakin rapuh. Semakin tua. Bukan waktunya mereka bekerja. Waktunya mereka duduk manis dan sang anaklah ganti bekerja. Mencari nafkah menghidupi orang tua berbakti. Sampai bagaimana berbakti kita pada orang tua nggak ada batasnya. Sedih kita kalau sudah ada model gaya-gaya orang merasa terbebani dengan orang tua, terbebani dengan orang tua. Anda waktu bayi dulu belum punya perjuangan dirawat oleh orang tua. Tapi nanti ada lagi pemikiran, kan pernah pertanyaan, grup nggak punya anak biar nggak punya beban. Memang gila semuanya ini model-model pemikiran aneh. Kan? Ini memang bukan dari Islam itu. Orang Islam suka dengar-dengar begitu. Anda ini bagaimana? Saya sedih dengan begitu tuh. Kan ada beberapa pertanyaan yang lalu gimana sekarang ada satu tren. Orangnya pakai jilbab dan sebagainya, punya satu grup bahasanya kita tuh anti anak, no anak, biar free apa-apa, biar bebas dari urusan anak. Na'udzubillah. Dia bertentangan dengan fitrahnya. Fakirnya orang perempuan biar rindu untuk punya anak kok. Dia sakit, dia mau bawa ke psikolog dia tuh. Islam itu indah, makanya bagaimana cara hidup yang enak. Di saat diberi oleh Allah anak, pandang dia sebagai amanat dan pandang sebagai karunia.
Dijaga itu amanat, maka dirawat yang benar. Yakin rezeki dari Allah. Diberi oleh Allah orang tua yang sepuh. Alhamdulillah kok saya dapat bagian untuk mendapat kemuliaan. Itu nanti ada hubungannya kalau orang tua sudah tua, sakit-sakitan dikasih suntik, kasih sayang biar mati cepat. Macam-macam ini. Bukan dalam Islam itu. Alasannya kasihan orang tuanya sakit. Islam tidak seperti itu, Islam indah. Seorang tua di dalam Islam dirawat yang baik di rumah, bukan dititipkan di panti jompo. Kalau sudah orang bapak ibunya sudah mulai tua, sudah cari brosur panti jompo yang paling bagus di mana. Ketemu cucunya hanya pas hari raya saja, raya apa itu terserah. Itu pun dari Saudi dada-dada begini, Masya Allah. Mana ada keindahan itu? Islam tidak semacam itu. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Ayunasi ahaku bi husni sahabati, siapakah ya Rasulullah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Ayo siapa? Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Mana yang lainnya? Baru ayahmu. Tidak ada seindah Islam. Rugi kalau Anda jauh dari Islam. Makanya bacaannya pun ya jangan jauh-jauh dari bacaan Islam. Anda menjadi orang tua kalau punya anak seorang muslim yang baik, Anda tidak usah ragu menjadi orang tua yang bakal dibahagiakan oleh sang anak. Dia akan semakin lemah lembut kepada Anda, penuh kasih sayang kepada Anda karena anak Anda kenal Allah dan Rasulnya. Tapi kalau Anda salah mendidik, itulah dia ikut wah dibiring sandwich generation. Saya itu punya orang tua membani, punya anak bani. Ajib, orang dikirikannya sebagai karunia kok jadi beban. Ini bagaimana ini hidup? Saya sedih dengan model pertanyaan-pertanyaan yang beberapa tahun yang lalu ada klok. Kan lagi ngetren kata ini, nggak pengen punya anak semuanya, Masya Allah. Coba baiknya di mana manusia begitu? Sama bapak ibunya merasa beban, nggak pengen punya anak. Aduh. Terus apa hidupnya? Tapi Anda ahli iman. Itu dia anak-anak kecil yang saat lagi bermain-main itu. Dialah yang menjadikan Anda tersenyum di saat Anda sudah mulai berjalan tertatih-tatih. Yang bakal memuliakan Anda karena Anda mendidik anak-anak dengan baik. Tuh. Dan dia tidak akan merasa Anda beban bagi mereka. Tidak. Anda adalah karunia. Bahkan kita pernah suatu kali ditanya, Buya, ibu saya berada di rumah sakit. Hidupnya tergantung kepada alat. Kalau dicabut dia meninggal dunia. Apakah dicabut atau biarkan saja? Biarkan. Karena detik-detik beliau masih hidup, kesempatan bagi untuk berbakti luar biasa selagi ibu damu masih hidup. Jangan dicabut selalu meninggal dunia. Ibu hati-hati. Ayah hati-hati. Tolong ya, itu ada nggak berlaku di kalangan kaum muslimin. Pertanyaan yang aneh, kalau umat Islam bingung bahas itu aneh, berarti tidak ngerti agamanya. Agama Islam dengan orang tua istimewa, dengan anak tanggung jawab. Kok jangankan orang tua sama anak. Beruntunglah kalau Anda tiba-tiba mendapatkan beban wajib menghidupi tetangga, kan enak, tetangga 5 keluarga saya yang jamin, senenglah, alhamdulillah rezekinya melalui saya kaya, enak hidup itu, nggak merasa beban terus, membantu orang lain kok merasa beban, mestinya menganggap ini adalah karunia. Allah memberikan rezeki kepadanya, tapi melalui aku, alhamdulillah ya Allah telah kau pilih aku ya Allah untuk menjadi sebab mereka mendapatkan rezeki. Enak hidup membantu, hidup berbuat baik, hidup berbagi. Bukan egois. Tadi itu pertanyaan-pertanyaan itu model dari orang egois. Egois. Nggak mau bantu orang lain. Sama orang tuanya pun masih mikir-mikir. Manusia model apa begitu. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Berpegang kepada syariat baginda Nabi, maka Anda akan mulia. Dan akan dimuliakan. Kalau Anda menjadi orang yang tua, anak-anak Anda muliakan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.